Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Unik. Makin unik, makin asik. Bincang unik, makin asik. Hari ini bersama saya Mas Oti akan menemani obrolan kita hari ini. Biar obrolan ini lebih hangat, lebih menyenangkan. Jadi hari ini kita akan membahas segala hal yang ada di Universitas Kediri. Dan hari ini kita didukung penuh oleh Universitas Kediri dan salah satu sponsor wajib kita yang harus ada yaitu adalah Unik Water, air mineral segala aktivitasmu. Oke, untuk teman-teman semua, ya jangan lupa kita acara ini kalian bisa nikmati di YouTube, di Spotify dan Anchor. Dan jangan lupa di komen ya. Komen sebanyak-banyaknya. Jadi kalian mau request apapun, mau request siapa yang datang silakan. Jadi di request yang banyak nanti akan kita datangkan request kalian. Oh my god! Wow! Nah, kali ini kita akan bahasnya tentang, kalau kalian tahu di universitas manapun pasti ada yang namanya Fakultas Teknik. Nah, kali ini ada satu fakultas satu program studi yang cukup berbeda dengan teknik yang lain, dan di sini akan dibahas kita tentang teknik industri. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah salah satu bidadari di Universitas Kediri. Bidadari yang paling menarik ya. Kalau suaranya dari satu ujung ke ujung pasti dengar. Sombong amat. Kita sambut ya. Ini dia Tante Lolika. Iya. Hai, assalamualaikum semuanya. Apa kabar hari ini, Mr. Bot? Oke. Seger hari ini. Gimana kondisi pandemi? Alhamdulillah, meskipun pandemi harus tetap semangat, Mr. Bot. Oke. Apapun yang terjadi harus kita hadapi dengan senyuman, oke? Ada yang beda nggak di pandemi ini di kehidupan Tante Loli? Wah, Mr. Bot bisa aja nih. Ya, sangat berbeda, Mr. Bot. Kaitannya untuk pandemi ini, segala aktivitas kita setidaknya terbengkalai. Dimana untuk kebetulan untuk kegiatan pembelajaran atau akademis sangat-sangat kita beresiko tinggi untuk mendatangkan mahasiswa. Apalagi untuk anak-anak sekolah jenjang mulai dari TK, SD, SMP maupun perguruan tinggi sangat-sangat kita merasa kalang kabut untuk bagaimana sistem pembelajaran itu bisa berjalan secara optimal di era online seperti ini. Tapi bisa menyesuaikan ya? Sekiranya kan bisa menyesuaikan dengan semuanya kan? Awal-awal memang sangat mudah. Jadi untuk awal-awal berkaitan dengan pembelajaran online itu dirasa segala lini, baik mulai dari jenjang TK itu sangat-sangat dirasa kurang begitu bisa menguasai dengan adanya teknologi. Apalagi untuk anak-anak di era yang kecil seperti ini sangat kesulitan begitu. Tapi dengan berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan mungkin sudah kebiasaan sedikit demi sedikit mungkin bisa dilalui dengan baik untuk saat ini. Begitu Mr. Watt. Oke. Tante Loli kan basicnya adalah dari teknik industri. Ya, betul. Nah, dulu kenapa sih kok milih teknik industri? Dulu. Nah, waktu kuliah dulu kenapa sih kok milih teknik industri ini yang saya masuki gitu? Ini jujur atau tidak jujur ya? Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Ajur. Jawab saya itu jujur apa tidak? Jujur dong, Jujur ya. Saya kebetulan untuk mohon maaf Mr. Paul. Kejujuran saya mungkin ini akan menguak cerita kelam di masa lalu saya. Gak apa-apa, semakin kelam semakin menarik. Oh gitu ya? Oke deh. Gini, awal mula saya terjerumus di jurusan yang saya ambil untuk saat ini, teknik industri. Dulu orang tua saya cita-citanya
pengennya saya tuh jadi dokter, nggak tahu dokter hewan, entah dokter apa itu. Dokter kulit ya? Mungkin ari-ari. Iya. Ya gitu. Tapi dengan ikut jalur UMPTN waktu saya dulu, saya nggak lolos. Terus pinter atau? Ya kategorinya memang begitu. Oh gitu ya. Ya begitulah. Mohon maaf. Terus saya jalur UMPTN nggak lolos. Habis itu ikut yang jalur di swasta, yaitu di salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang masih kaitannya dengan kedokteran. Saya daftar di situ. Nah, alhamdulillahnya lagi Mr. Bot tidak lolos lagi. Oh. Nah, jadi saya alternatif kedua langsung dari teman-teman saya kuliah yang SMA kuliah semua ke ITN, ambil di Malang untuk jurusannya yaitu teknik industri. Nah, awal mulanya saya itu dengan teman, diajak teman gitu. Kebetulan teman yang bukan dari SMA saya, tapi SMA tetangga, yaitu SMA 7, saya dulu SMA 8. Begitu. Mana sih? Aslinya mana sih? Saya Gampeng Rejo City. Oh, Gampeng Rejo. Oke, ya. Yes. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah itu saya di ITN kuliah mulai tahun 2000. Tua ya? Ya belum lah, belum, masih okay. mute gitu. Yeah. Terus lulus 2004. Begitu ceritanya. Okay. Saya sangat senang sekali bisa gabung untuk kuliah di program studi teknik industri begitu. Karena mungkin Mr. Pot apa tuh teknik industri nanti akan mungkin dari pertanyaan yang lainnya nanti. Oke. Terima kasih Mr. Pot. Ya, kalau teknik kan biasanya nih, kalau di teknik itu biasanya banyak cowoknya daripada cewek. Bener nggak sih? Betul sekali. Bener. Salah satunya yang saya suka itu daripada temen cewek lebih enak temen cowok loh Mr. Bot. Loh, kenapa? Nah, kalau cewek itu nggak ada tantangannya. Iya. Iya, betul itu. Kalau cowok itu banyak tantangannya, kita bisa belajar agak ekstrim gitu Mr. Bot. Hah? Maksudnya? Maksudnya diajak mungkin dalam dunia otomotif, diajak bengkel, itu saya suka. Bengkel bukan bengkel perut loh ya Mr. Bot. Iya, oke. Itu ya. Terus untuk yang kedua, cowok itu cenderung nggak pakai marah atau nggak pakai hati. Ngomongnya iso opo enek gitu. Oh, gitu. Sukanya saya di situ. Oke. Jadi kebetulan untuk era dulu dan sekarang itu memang banyak untuk teknik industri itu kebanyakan yang masuk itu cowok. Memang benar itu. Jadi kalau ini deh, kalau kan kuliah dulu tahun 2000-an kan, kalau kuliah tahun 2000-an sama tahun sekarang yang ngomongnya milenial, ada bedanya nggak? Ada dong. Kalau era saya tahun 2000 kan milenium. Nah. Masih manusia panji. Hah? Panji manusia aluminium. Oh ya, aluminium. Milenium. Itu. Oh milenium, bukan aluminium ya. Ya itu kalau sekarang sudah milenial. Perbedaan sangat signifikan di sini Mr. Bot. Karena dilihatnya dari ini teknologi IT. Kalau dulu perkembangan zaman belum seperti saat ini. Teknologi sekarang sudah hampir semua punya gadget. Oke lah. Kalau dulu era saya HP yang jadul seperti Nokia. Yang gepuk maling itu, itu sangat-sangat langka, masih belum seperti sekarang ini. Pulsa saja harganya berapa itu? Paling sedikit 100.000. Belum ada yang 10.000. Itu perbedaan yang itu sangat-sangat membantu untuk saat ini. Karena kita dimudahkan dalam segala suasana untuk mengakses segala informasi berkaitan dengan teknologi. Nah, ada Mbak Google. Kalau dulu kan masih belum ada. Ada. Terus ini sekarang teknologi canggih lagi, segala sesuatu bisa disimpan di drive, di flash disk. Dulu pakai CD yang bulat itu
setengah bolong kayak donat itu. Iya. Nah, itu dibawa kemana-mana harganya berapa dulu? Era saya 4.500. Itu saya masih ngalami itu. CD kalau sudah hancur, rusak, kegesek-gesek kan nggak bisa dimasukkan ke CPU. Ya, nggak bisa. Nggak bisa, wis nggak bisa moco, wis hancur lah. Apa yang ada tugas kita di situ. Itu enaknya sekarang itu segala sesuatu dimudahkan oleh teknologi. Tinggal kita bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang baik untuk saat ini. Begitu, Mr. Paul. Oke, kalau ini deh, awal dulu ketika lulus nih, sudah lulus, langsung jadi pengajar di teknik industri atau masih berkelana-kelana dulu? Alhamdulillah saya dulu lulus S1, belum sampai lulus. Itu sudah melamar di salah satu perusahaan swasta. Saya bekerja di kota kecil yang ada di selatan, yaitu Tulung Agung. Yes. Nah, saya di situ 2 tahun. Untuk bagiannya yaitu sebagai admin. Saya di situ 2 tahun admin, yaitu di bagian admin perusahaan yang bergerak di bidang mendeler. Jadi untuk dia itu sebagai jual produknya itu roda 2 dan roda 4, jenisnya Suzuki. Nah, saya di situ 2 tahun. Nah, alhamdulillah di sela-sela bekerja saya sudah laku, Mr. Pot. Laku. Siapa yang beli? Maksudnya sudah menikah. Oh, menikah, ya. Alhamdulillah. Untung-untung lah ada yang mau bisa. Benar, untung ada yang mau. Ya. Ojo ngono toh, ya Allah. Kesak nek. Nah, laku ya. Tahun 2005 saya menikah. 2006 punya anak. 2007 saya lanjut sekolah, yaitu Akta 4 di Stitem. Selama 1 tahun. Akhirnya 1 tahun berikutnya, tahun 2007 saya lulus, mempunyai embel-embel lagi Akta 4, di mana Akta 4 itu kategorinya bisa digunakan untuk mengajar. Nah, pengennya berbeda lagi. Kalau dulu dari teknik industri, pengennya kerjanya di suatu perusahaan gitu. Nah, ini pengen saya ngajar. Nggak tahu ngajar untuk apa, jenjangnya apa, belum tahu. Nah, kebetulan di Stitem itu ada kategorinya di semester akhir itu harus ngeling di SMA 3. Diperbantukan di situ untuk belajar praktek mengajar. Nah, kebetulan basic saya kan teknik industri. Saya little icon itu rodok mumpuni di bidang fisika gitu. Jadi saya di SMA 3 kebetulan ngajar untuk fisika. Saya ngajarnya masih kelas 1. Jadi kalau sekarang kan bukan kelas 1 lagi, kelas 10. 10. Nah, di situ saya kurang lebih 6 bulan. Mungkin karena kinerja saya lumayan rodok bagus di SMA 3, rodok sedikit gitu ya. Terus saya ditawarin di situ, Mbak gimana? Kan masih muda dulu. Mbak, kempling ya? Ya, ditawarin, Mbak gimana kalau di sini? Alhamdulillahnya di sana masih ada guru yang belum full ngajarnya. Kategorinya Bapak, enggak saya sebutkan mereknya. Posisi rumahnya nama. Beliau rumahnya Madura. Kebetulan beliaunya gerah gitu. Nah, saya ditawarin Bapak ini karena kondisi seperti ini, Mbaknya bisa di sini bantu untuk ngajar. Nah, alhamdulillah saya ngajar, ngabdi sebagai honorer di situ kurang lebih 6 tahun. Lama ya? Ya, di sela-sela 6 tahun itu saya ambil S2. Gitu. Di ITN mulai tahun 2012 sampai 2014 lulus gitu. Terus saya masuk di Universitas Kadiri. Itu dari tenaga dosen tidak tetap tahun 2014. 2015 saya diangkat sebagai dosen tetap. Alhamdulillah. Puji syukur itu bisa masuk ke Universitas Kadiri, di mana Universitas Kadiri hanya satu-satunya program teknik industri untuk jenjang
S1 yang ada di Kediri. Oh, gitu. Gitu. Oke, oke. Yes. Tadi ada yang menarik nih. Jadi kan kerjanya di dealer ya setelah lulus. Nah, teknik industri nih kan nyambung nggak sih sama di dealernya itu? Untuk prodi saya. Iya. Oke. Secara keseluruhan teknik industri itu mencangkup all ilmu. Jadi semua ilmu di situ baik berupa manufaktur, jasa, di sini manajemen ada di dalam ilmu tersebut. Jadi jangan khawatir, Mr. Bot. Ilmu di sini bisa kita pelajari untuk lini apapun. Meskipun kita bekerja di jasa, di manufaktur atau perusahaan atau di biro pemerintah, kita mempelajari ilmu tersebut. Oh, gitu. Jadi begitu. Ya. Selain dapat ilmu keteknikannya, kita juga dapat ilmu manajemen maupun sosialnya. Jadi ada sains lengkap. Ya. Seperti ilmu di sini itu secara tidak nyata itu seperti kita makan gado-gado, Mr. Pot. Semua ilmu kita dapat. Jadi jangan khawatir untuk masuk di program studi teknik industri. Kita diajarin semuanya ilmu begitu. Kita berarti kalau gini deh, kan anak SMA atau SMK kan biasanya informasi tentang perkuliahan itu tidak lengkap. Oke, kalau kita sampaikan ke mereka, kira-kira apa sih yang menarik dari teknik industri? Oke. Mungkin kita gini, produknya dari teknik industri itu apa? Mungkin dari alumni yang sudah lulus dia jadi apa? Salah satunya untuk kakak tingkat yang sudah lulus sukses, kita ajak untuk promosi teknik industri. Atau kakak yang tingkatnya masih kuliah di sini, kita ajak untuk bersosialisasi maupun promosi ke sekolah SMK maupun SMA yang ada di sekitar kota Kediri. Jadi biar tahu ilmu apa aja, terus serapannya nanti kalau sudah lulus kita di kerja di mana, perusahaan apa, baik pemerintahan maupun swasta gitu. Oh, gitu. Yes. Oke. Kalau gini deh, kalau anak milenial sekarang kan lebih banyak nih main handphone dan alat-alat lah. Mereka kan lebih banyak ke alat-alat yang teknologi lah. Nah, kira-kira nyambung nggak nanti dengan kalau mereka nih yang anak SMA, SMK itu masuk ke teknik industri? Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali pertanyaan. Gini, dirasa untuk teknik industri itu kalaupun, mohon maaf ya, dari adik-adik yang jurusannya IPS, itu apakah bisa masuk? Banyak kemarin yang bertanya seperti itu. Sangat bisa, nanti pasti ada matrikulasi. Atau pelajaran yang belum ada, kita kasih matrikulasinya. Misalkan fisika itu kan tidak ada di untuk IPS. Nah itu nanti kita bantu. Jadi ada matrikulasinya berkaitan dengan mata kuliah tersebut. Gitu. Jadi jangan khawatir, pasti kita bantu. Meskipun SMK jurusan jurusan apa yang tidak ada keteknikannya bisa dibantu untuk masuk ke prodi teknik industri. Fleksibel ya, berarti fleksibel masih bisa. Apa sih yang tidak untuk saat ini? Kayak gini, biasanya mahasiswa itu kalau sekarang kan online nih, banyak di rumah. Memungkinkan nggak sih, meskipun online dan offline, memungkinkan nggak sih mahasiswa teknik industri itu biasanya kan side job ya kan, kerjaan di luar perkuliahan, mereka memungkinkan untuk ngambil itu enggak? Masih bisa. Bisa. Sangat bisa sekali. Karena waktu kuliah untuk online itu hanya berapa jam toh? Iya toh? Nggak mungkin ada 24 jam full online kan, nggak mungkin. Maksimal untuk satu mata kuliah untuk online itu kan 2 jam. Satu mata kuliah. Kalau sehariannya 2, berapa sih waktu yang kita buang untuk sekolah? Kan enggak buang sih sebenarnya. Yang kita gunakan. Mungkin 4 jam. Nah, di sela-sela itu, misalkan untuk adik-adik yang bekerjanya sebagai bidang jasa berkaitan dengan pembuatan program, terus ada
terus berkaitan dengan ini apa? Gambar. Desain gitu ya. Betul sekali. Terus ini untuk bikin yang lagi sekarang ini apa? Masker. Oh, Nah, ada juga. ada masker. Oke. Itu bisa dia mencetak, punya cetakan sendiri untuk adik tingkat yang sudah lulus ini ada. Alhamdulillahnya bisa bekerja di situ. Jadi waktunya masih sisa waktu yang 24 dikurang 4, 20 jam bisa digunakan untuk bekerja. Bisa itu ya. Oke. Mm-mm. Oke, kalau ini harapannya buat anak milenial sekarang itu biar kuliah itu biasanya kan anak yang baru lulus nganggapnya saya salah masuk jurusan. Nah, harapannya gimana buat generasi saat ini nih? Kalau mau kuliah itu gimana? Gini, sesuaikan dengan passionmu. Nah, kalau kamu sukanya di bidang untuk keteknikan, silahkan ambil di program teknik industri. Nah, tapi kalau passionmu di bidang pemasaran manajemen, silahkan ambil di manajemen. Begitu. Jadi sesuaikan dengan bakat dan passionmu di sini. Tahu diri dulu ya, tahu diri. Apa sih? Kan yang tahu diri kita sendiri ya. Saya maksudnya seperti itu. Kita gali apa sih yang ada pada diri saya. Misalkan saya pengennya sebagai desainer, nggak mungkin lah masuk di jurusan pertanian, gitu kan nggak mungkin. Kalau saya pengennya seneng menanam ini hidroponik, ya yang cocok pertanian, kan begitu kan Mr. Oke. Oke, terima kasih Bu Loli. Cukup menarik. Nanti sama-sama Mr. Bot. Di lain waktu kita korek-korek lain tentang teknik industri. Siap. Saya yakin masih belum ada labnya Mr. Bot, labnya nanti bisa dikorek ini. Apa aja yang berada di lab untuk teknik industri. Oke. Lain waktu kita korek-korek lebih dalam. Terima kasih Bu Loli. Ya, sama-sama. Baik, untuk teman-teman semua, saya katakan lagi jangan lupa di YouTube kita. Jadi silakan di komentar, subscribe sebanyak-banyaknya. Terus komentar biar kalian tahu nih. Nanti selanjutnya kalian pengen menghadirkan siapa? Kami menghadirkan siapa? Silakan di komen aja. Jadi biar kami punya daftar orang yang nanti kami undang. Nah, selanjutnya jangan lupa buat kalian yang mau masuk ke Universitas Kadiri, silakan buka di websitenya. Jadi silakan langsung daftar atau langsung datang ke sini aja ke Universitas Kadiri. Nanti akan disambut oleh kakak-kakak yang cantik dan ganteng untuk melayani kalian mendaftarkan diri. Oke, terima kasih Bu Loli. Sama-sama Mr. Bot. Oke, terima kasih semua yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.